Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar. Ini bagian pertama ya. Untuk bagian pertama ini, saya akan membahas tentang konsep dan definisi limit. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, konsep dan definisi limit. Jadi apa sih itu limit? Jadi limit adalah mendekati. Biar lebih paham tentang konsep limit, kita masuk ke contoh soal. Misalnya di sini, fungsi x, fx sama dengan x pangkat 2 kurang 4 per x kurang 2. Nah, yang ditanya berapakah nilai dari f2? Kalau ditanya nilai dari f2, berarti kita harus menggantikan variabel x-nya dengan 2. Kita langsung masukin ya. Berarti 2 pangkat 2 kurang 4 per 2 kurang 2. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya ini adalah 0 per 0. Nah, berapapun bilangan yang dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Nah, kalau dia tidak terdefinisi, berarti dia merupakan bentuk tak tentu. Jadi, tidak semua fungsi memiliki nilai. Nah, contohnya seperti ini. Dia bisa tidak terdefinisi nilainya ini. Nah, jadi jika nilai F2 ini tidak ada atau tidak terdefinisi, apakah nilai di sekitarnya juga tidak ada? Nah, kira-kira enggak nilai di sekitarnya ini? Nah, kita akan mencoba menggunakan limit untuk mencari nilai yang mendekati F2. Kira-kira ada enggak nih hasil nilainya ini? Maka kita akan menggunakan istilah mendekati. Jadi mendekati 2 gitu ya, limit. Langsung saja kita masuk ke definisi. Nah, di sini bisa dilihat limit x menuju c atau limit x mendekati c dari sebuah fungsi x, maka ini hasilnya ini juga mendekati L. Nah, di mana x ini nilai x tidak boleh sama dengan c, tapi boleh x-nya mendekati c atau menuju c gitu syaratnya ya. Hasilnya ini juga pasti mendekati L. Nah, biar lebih paham, kita masuk nih ke contoh soal. Misalnya ini tadi kan tidak terdefinisi nih. Nah, tidak terdefinisi, misalnya kita ganti x-nya mendekati 1. Nah, kita boleh mengganti x-nya mendekati 2, atau mendekati ketiga, atau mendekati 4, terserah. Di sini saya gunakan dulu x mendekati 1 ya. Nah, gimana cara mencari ya x mendekati 1 ini? Nah, kita gunakan dua cara. Yang pertama, satu ini didekati dari kiri. X mendekati 1 dari kiri. Selanjutnya, X mendekati 1 dari kanan. Nah, maksudnya kira-kira angka di sekitar 1 ini angka yang paling dekat dengan 1 berapa? Kalau misalnya dari kanan 2 gitu misalnya, 2, 3, 4 gitu. Nah, di antara bilangan 1 dan 2 ini ada nggak bilangan lagi? Ada kan? Nah, misalnya bilangan 1,1, 1,2, 1,3 ya kan? Nah, di sebelah kiri gini juga. Di antara bilangan 0 dan 1, ini kan ada bilangan 0,1, 0,2, 0,3. Itu kan mendekati 1 kan? Ya kan? Atau 0,98 gitu. Itu kan mendekati 1. Nah, di sini saya coba menggunakan misalnya 0,8. Nah, 0,8 ini kan mendekati 1 kan nilainya kan? Kalau kita dari kiri. Nah, lalu kita masukin ke fungsi yang ini. X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2. Nih. Nah, lihat. Kalau dia mendekati dari kiri, di sini X menuju satunya, X mendekati satunya saya tambahkan negatif di atasnya ya. Biar lebih paham. Nah, kita masukin 0,8-nya. 0,8 pangkat 2 sama dengan 0,64. Nah, ini ya, 0,64. Berarti 0,8 kurang 2 sama dengan negatif 1,2. Selanjutnya kita bagi ini. 0,64 kurang 4.
Hasilnya min 3,36 dibagi dengan negatif 1,2. Hasilnya ini adalah 2,8. Setelah dapat 2,8 ini, kita tulis nih di bawahnya. Berarti fungsi X-nya ini adalah 2,8. Nah, kalau misalnya dari kanan, coba. Misalnya saya tulis angkanya 1,000001. Nah, di sini ini kan mendekati 1 kan? Nah, coba kita masukin angka seperti tadi. Kalau dia mendekati dari kanan, saya tulis di sini plus ya. X menuju 1-nya plus ya. Nah, sama caranya seperti yang di atas. Jadi ini hasil akhirnya adalah 3,000001. Nah, kita tulis nih di bawah di sini. Nah, selanjutnya kalau misalnya saya tulis 0,9 berarti fx-nya di sini adalah berapa kira-kira? Selanjutnya kalau saya gunakan 0,99, selanjutnya kalau misalnya saya gunakan 0,9999 gitu. Ini kan mendekati 1 semua kan? Nah, selanjutnya kalau mendekati 1 dari kanan, coba nih, lihat. Saya gunakan nih. Nah, 1,001, 1,0,5. Nah, 1,1. Kan? Selanjutnya berapakah hasil dari fx-nya? Sama, caranya seperti ini. Kalian cari, kalau dia dari kanan, kalian bikin positif di sini. Tapi sama saja, dia tidak pengaruh di sini. Tanda positif sama negatif ini hanya untuk menunjukkan dia di kiri apa di kanan. Nah, coba kalian cari di rumah, ini hasilnya seperti ini, 2,9, 2,99, 3,1, ya kan? 3,0001. Yang selanjutnya hasilnya adalah 3,1 terakhir. Coba kita lihat. X mendekati 1 dari kiri dengan X mendekati 1 dari kanan, coba kalian bikin kesimpulan. Kira-kira angka ini kira-kira yang paling dekatnya dengan nilai berapa? 2,8 mendekati berapa? 2,9 mendekati 2,8 mendekati 3, 2,9 mendekati 3, 2,9 mendekati 3. Ini juga 3,01 juga mendekati 3. Jadi, kalau misalnya dia di kiri dan di kanan sama, hasilnya ini 3. X mendekati 3, yang dari kanan juga mendekati 3, berarti hasil akhir ini adalah 3. Berarti hasil di sini L-nya ini adalah 3, mendekati 3. Jadi dia tidak pas 3 ya, kalau hasilnya ini fx-nya ini mendekati 3 dari kanan maupun dari kiri, dia sama mendekati 3. Kita lihat. Nah, mendekati 3 dari kiri, selanjutnya ini mendekati 3 dari kanan. Nah, ini mendekati ya. Karena dia sama-sama mendekati, ya, karena limit fx ini, limit x menuju 1 dari kiri sama dengan limit x menuju 1 dari kanan, itu hasilnya sama dengan 3, maka nilai limitnya ada nilai limitnya di sini. Nah, jadi kesimpulan akhirnya adalah 3. Berarti di sini mendekati 3. Lihat sesuai definisi. Maka fx mendekati L. Berarti dia mendekati 3. Benar kan? Nah, kalau misalnya dia di kanan dengan di kiri tidak sama, tidak mendekati 3. Misalnya di sini 5,8, 6,8 gitu, 7,8 gitu. Atau itu kan. Selanjutnya kalau di sebelah kanan nih semuanya 3 gitu, depannya 3 gini. Berarti kan dia udah tidak sama kiri dan kanan kan. Ini tadi mendekati 5, ini mendekati 6, ya kan? Sebenarnya kalau ini sebelah kanannya mendekati 3, berarti dia tidak selaras. Berarti nilainya tidak ada, nilai limitnya tidak ada. Nah, kalau ini nilai limitnya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua biar lebih paham. Nah, contoh nomor 2. Nah, di sini tentukan limit x menuju 2 dari fungsi
fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4 per x kurang 2. Nah, di sini ya saya ganti tambah. Sama soalnya seperti tadi, cuma di sini x tambah 4, x pangkat 2 tambah 4 ya. Selanjutnya x mendekati 2. Nah, coba kita lihat di sini sama seperti tadi caranya. Untuk angka-angkanya kita tulis yang mendekati 2 dari kiri. Misalnya saya tulis 1,8, 1,9, 1,99, 1,9999. Nah, selanjutnya kalau dia mendekati 2 dari kanan, misalnya saya tulis 2,001, 2,01, 2,05. Nah, cara mencarinya sama seperti tadi. Kita masukin ke ini, ke fungsi X-nya ini. Kita masukin 1,8, kita gantikan ini ya. Nah, berarti di sini hasilnya fx-nya dapatlah yang di bawah ini. Nah, sekarang kita lihat antara kiri dan kanan kira-kira sama nggak? Lihat, di sini angka di depannya 8. 8, ya. Kalau yang mendekati 2 dari kiri, negatif 36,2. Negatif 76,1. Dan fx-nya ini sangat kecil. Jadi nilainya ini tidak seperti yang contoh pertama tadi. Nah, antara kiri dan kanan tidak sama nih nilainya. Kira-kira ini mendekati berapa nih? Yang untuk fungsi X yang sebelah kiri, yang mendekati 2 dari kiri. Nah, soalnya mendekati 2 dari kanan juga dia tidak sama. Nah, jadi kesimpulannya, karena limit X menuju 2 atau mendekati 2 dari kiri tidak sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan, maka limit ini tidak ada. Maka limit X menuju 2 dari fungsi fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 4 per X kurang 2 tidak ada ya, kesimpulannya ya. Ya. Dah, silakan kalian pahami lagi materi yang Ibu kasih ini, dan jangan lupa untuk nanti ada bagian keduanya tentang limit ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.